Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa kelas 12 SMK Muhammadiyah Salaman, khususnya kelas 12 OTKP dan kelas 12 PB. Marilah pelajaran kita pagi ini dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, meskipun kalian sudah tahun ketiga di SMK Muhammadiyah Salaman, tetapi tentu belum pernah berkenalan atau bertemu langsung dengan saya, karena saya tidak mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Untuk itu saya akan memulai dengan ta'aruf supaya kita saling mengenal. Pada saatnya nanti tentu saya juga harus mengenal nama dan identitas kalian semua. Nama saya Jumari, mengajar di SMK Muhammadiyah Salaman sejak tahun 1999. Waktu itu masih bernama Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SEMEA Muhammadiyah Salaman. Saya tinggal di Jalan Nanas 4 nomor 59 Perumnas Kalinegoro Mertoyudan Magelang. Jadi itu perkenalan singkat saya, dan saya pada tahun ajaran 2020-2021 diberi amanah untuk mengajar pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, untuk kelas 12 ada 5 kompetensi yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tentang khitoh perjuangan Muhammadiyah. Khitoh adalah garis besar perjuangan. Garis besar perjuangan Muhammadiyah. Nah, nanti ada beberapa yang akan kita pelajari secara khusus, seperti langkah 12, kemudian khitoh Palembang, khitoh Ponorogo, khitoh Denpasar, dan khitoh Surabaya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kita pelajari adalah perkaderan Muhammadiyah. Jadi nanti akan kita diskusikan seluk-beluk tentang perkaderan. Perkaderan adalah regenerasi untuk menciptakan generasi yang akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Kata Profesor Dr. Mukti Ali, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, bahwa Muhammadiyah yang akan datang itu tergantung kepada anak-anak mudanya yang ada di zaman sekarang. Kalau anak mudanya zaman sekarang itu bagus, nah nanti persyarikatan Muhammadiyah yang akan datang itu juga nasibnya akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, perkaderan di organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, organisasi otonom Muhammadiyah itu ada Aisyah yang disebut sebagai ortom khusus. Nah, dikatakan ortom khusus karena diberi wewenang mengelola amal usaha. Dan yang kedua karena semua anggotanya sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Kemudian ortom yang kedua adalah Nasyiatul Aisyah. Itu untuk putri-putri Muhammadiyah yang belum masuk Aisyah. Kemudian yang ketiga pemuda Muhammadiyah. Ini untuk anak-anak muda di kalangan persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang keempat adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, seperti Anda sekalian ini sekarang menjadi anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang terkenal dengan semboyannya Nun wal Qalami wa ma yasturun. Kemudian yang kelima adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan yang ke-6 adalah
Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Nah, itulah organisasi otonom Muhammadiyah. Dan satu lagi, yang ketujuh adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini yang menghimpun para mahasiswa yang ada di Muhammadiyah, baik yang kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah maupun yang kuliah di perguruan tinggi umum. Yang penting statusnya masih mahasiswa. Nah, itu nanti bergabung di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu kompetensi yang ketiga, perkaderan di organisasi otonom. Kemudian kompetensi yang keempat adalah hubungan antara Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan transnasional. Nah, gerakan-gerakan transnasional, gerakan Islam transnasional itu gerakan Islam yang mempunyai induk di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Nah, karena banyak anak-anak Indonesia yang belajar di Timur Tengah, nah tentu tidak mustahil kemudian membawa pulang ke tanah air hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, termasuk semangat gerakan yang ada di Timur Tengah dibawa ke tanah air. Nah, tentu itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan itu? Nah, nanti pada saatnya akan kita kaji bersama-sama. Dan yang terakhir, kompetensi kelima adalah tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Nah, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang berwawasan ke depan, Islam yang menghadirkan ajaran agar bermanfaat untuk umat, menjadikan agama itu sebagai Islam yang hadir menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Jadi itulah secara garis besar 5 kompetensi pendidikan kemuhammadiyahan yang akan kita pelajari di kelas 12. Nah, sekarang sebagai pengantar saya akan sampaikan beberapa hal mengingat kembali tentang jiwa Muhammadiyah. Nah, saya akan sampaikan bahwa Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Nah, yang penting itu perlu saya sampaikan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu ruhnya atau spiritnya antara lain karena kegelisahan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika membaca surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu sekalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dihadirkan, yang diciptakan di antara sekian banyak umat manusia. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kamu mencegah dari yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, ini mengapa membaca ayat ini gelisah? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kenyataan keadaan umat Islam pada waktu itu, pada waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hidup dari tahun 1886 sampai 1923. Jadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu rentang hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan
dalam waktu sekitar 54 atau 55 tahun. Nah, umat Islam dan umat manusia pada umumnya pada zaman itu di negeri kita, yang waktu itu negerinya belum disebut Indonesia, masih dalam jajahan Belanda sehingga disebut Hindia Belanda, juga di Jawa khususnya, itu keadaan umat Islam tidak mengenakkan didengar. Orangnya banyak yang miskin atau melarat, kemudian bodoh dan penyakitan. Itu penderitaannya dapat dikatakan nyaris sempurna. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat yang tadi kita bacakan, Ali Imran ayat 110, kamu sekarang umat terbaik. Nah, Kiai Dahlan itu gelisah. Apa iya umat terbaik keadaannya seperti ini? Umat terbaik kok bodoh, umat terbaik kok miskin, umat terbaik kok terjajah. Nah, tentu itu jauh panggang dari api. Lalu Kiai Dahlan berpikir, kalau keadaannya seperti ini, terus apa yang salah? Nah, tentu tidak mungkin yang salah adalah Al-Quran. Yang salah adalah menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, itulah yang membuat Kiai Dahlan berpikir, bekerja keras, lalu sangat inginnya untuk menyelesaikan persoalan umat itu. Setidaknya agar firman Allah tentang umat terbaik itu menjadi kenyataan di negeri kita itu. Setidaknya di negeri kita itu menjadi kenyataan. Nah, maka menurut perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menjadi persoalan adalah karena pendidikan yang ada pada waktu itu tidak menghasilkan lulusan yang bisa menjawab persoalan zaman. Pendidikan Islam memang ada dalam bentuk pesantren-pesantren tradisional dan sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, tetapi belum bisa menjawab persoalan umat yang muncul pada waktu itu. Nah, sehingga keadaannya tetap menderita seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, maka Kiai Dahlan mencoba untuk menjawab persoalan umat itu dengan 3 tema besar. Yang pertama, aspek pendidikan, karena terinspirasi oleh surat Al-Alaq atau surat Iqra ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian bidang kesehatan terinspirasi oleh surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ayatnya. Kemudian yang ketiga tentang pengentasan kemiskinan. Nah, itu terinspirasi oleh surat Al-Ma'un. Nah, sampai sekarang 3 ikon besar itu, pendidikan, kemudian kesehatan, dan sosial, itu menjadi trademark Muhammadiyah. Nah, Kiai Dahlan memulai pembaharuan di bidang pendidikan itu dengan mendirikan sekolah Islam yang mengajarkan agama Islam sekaligus mengajarkan pengetahuan umum gitu. Nah, itu yang merintis Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang itu pada zaman sekarang sudah lazim saja, tetapi pada waktu itu menjadi persoalan yang serius gitu, yang termasuk aneh, termasuk hal baru pada zamannya. Sehingga tidak sedikit orang Islam sendiri yang menentang cara pendidikan seperti itu, karena dianggap meniru cara pendidikan yang ditempuh oleh penjajah Belanda, di mana penjajah Belanda itu oleh orang Islam dianggap sebagai orang kafir. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap sebagai meniru cara-cara orang kafir, yang menyebabkan ada sebagian orang Islam yang tidak menyukainya. Ya, dimulai apa pendidikannya? Pendidikannya dimulai dari emperan rumah beliau sendiri, dengan mengundang anak-anak, kemudian
anak-anak di sekitar Kauman Yogyakarta, nah untuk belajar dan diberi pelajaran sebagaimana anak sekolah zaman sekarang itu. Sekolahnya pakai meja, pakai papan tulis, yang itu tidak lazim pada zaman itu. Nah, itu dianggap sebagai melawan arus di masyarakat. Ada satu lagi yang dianggap melawan arus di masyarakat pada waktu itu, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong anak perempuan untuk belajar, anak perempuan untuk menuntut ilmu. Di mana pada waktu itu anak putri, anak perempuan itu tidak boleh jadi anak pinter. Kalau sampai nanti jadi pinter, itu nanti bisa minteri kepada suaminya. Nah, sehingga waktu itu anak putri dilarang sekolah. Tapi Kiai Dahlan justru mendorong anak putri untuk belajar. Dengan menginspirasi begini, nah, kepada murid-muridnya yang putri itu, Kiai Dahlan pernah menanyakan, "Dok, kalau kamu besok melahirkan anak, ditolong oleh dokter laki-laki, malu apa tidak?" Nah, gitu itu pertanyaannya. Jadi kita ini kan kelihatannya ya pertanyaan sepele, tapi itu menjadi inspirasi besar untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan kaum wanita. Nah, tentu anak-anak putri itu mengatakan, "Ya malu Pak Kiai." Nah, terus Pak Kiai Dahlan mengatakan, "Nah, kalau begitu harus ada anak putri yang menjadi dokter." Coba bayangkan oleh pikiran kita bahwa pada zaman itu ketika anak sekolah saja, cah putri sekolah saja itu dilarang, justru Kiai Dahlan itu mendorong anak putri ada yang menjadi dokter. Wah, itu lompatan yang luar biasa. Jadi, saudara anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita terinspirasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kiai Dahlan tidak hanya menyatakan, tapi melakukan. Sejak awal melakukan pencerdasan kehidupan bangsa. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, semangat membaca itu kan semangat untuk menuntut ilmu. Jadi ini literasi baca. Nah, sehingga orang itu bisa membaca kalau belajar. Kalau sudah bisa membaca, itu bisa membuka gerbang dunia. Jadi membaca itu hanya alat saja. Kalau alat itu sudah kunci ya, kunci untuk membuka ilmu pengetahuan. Nah, maka kalau orang itu rajin membaca, itu akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Kalau pengetahuannya banyak, itu akan banyak hal yang bisa diselesaikan. Maka tidak ada salahnya atau sangat tidak benar kalau anak sekolah kok tidak rajin membaca. Maka harus banyak membaca, karena membaca itu di samping sebagai kunci untuk membuka jendela dunia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, itu juga sebagai ibadah kepada Allah, karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan yang dibaca itu tidak hanya tulisan-tulisan saja, tetapi yang dibaca juga ayat-ayat kauniyah, atau ayat-ayat yang ada dalam kenyataan hidup, termasuk kenyataan masyarakat ya. Sebagaimana tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca keadaan masyarakat yang serba menderita tadi, yang penderitaannya nyaris sempurna tadi, itu dibaca oleh Kiai Dahlan. Nah, setelah dibaca terus bagaimana jalan keluarnya. Nah, apa yang kita nikmati sekarang ini
pendidikan Muhammadiyah, termasuk SMK Muhammadiyah Salaman, itu adalah buah rintisan dari yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang menarik, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin mewujudkan Islam dalam kenyataan. Islam yang hadir menyelesaikan masalah, bukan Islam dalam pernyataan. Jadi bukan hanya simbol-simbol, tetapi betul-betul menghadirkan Islam sebagai pemecah masalah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya ini ingin mewujudkan itu, bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu apa? Rahmat itu pembahagia. Rahmat itu pemecah masalah. Kemudian rahmat itu juga penyejahtera. Nah, sehingga harapannya dengan hadirnya Islam itu, umat manusia menjadi sejahtera hidupnya, menjadi bahagia hidupnya, menjadi terselesaikan masalahnya. Nah, jadi Islam itu hadir untuk menjadi pemecah masalah, problem solver. Bukan malah hadir menjadi masalah. Nah, ini dengan kenyataan, bukan dengan pernyataan. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itulah sebabnya tujuan Muhammadiyah pertama kali dirumuskan itu pada Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah sejak pertama didirikan atau sekitar tahun 1914. Itu bunyinya memajukan dan menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam kepada lead-leadnya atau kepada anggota-anggotanya. Yang pertama. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan Islam. Jadi dua itu. Yang pertama menggambarkan sikap maju, sikap berwawasan ke depan. Jadi yang dipikirkan Kiai Dahlan itu bukan soal sekarang dan di sini atau kini dan di sini, tetapi besok yang akan datang itu seperti apa. Bahkan yang dipikirkan bukan hanya beliau, tapi yang dipikirkan adalah generasi beliau. Generasi yang akan datang itu besok akan seperti apa. Itu memajukan, ya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu ya artinya menjalankannya dengan gembira atau menyemarakkan, ya. Menyemarakkan pendidikan, pengajaran dan pelajaran agama Islam. Nah, itu kan sudah peduli dengan pendidikan, peduli dengan ilmu pengetahuan. Sebab memang problem dasar pada waktu itu adalah kebodohan. Kalau kebodohan itu bisa diatasi, maka soal kemiskinan dan lain-lain itu akan menemukan jalan keluar dengan mudah. Nah, kemudian yang kedua, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan Islam. Nah, jadi Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah itu hanya mengajak, ya, mengajak untuk hidup sesuai dengan keinginan Islam. Jadi yang diingini Islam kepada kita itu apa? Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi hidup kita itu hidup sesuai dengan sesuai dengan kemauan Islam. Hidup sepanjang kemauan Islam. Nah, ini tujuan dari Muhammadiyah ketika dulu pertama kali didirikan. Jadi kan sederhana sekali sesungguhnya yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu hidup sepanjang kemauan Islam. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita harus tahu Islam itu isinya apa gitu.
Nah, kalau tahu, nah kita akan bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, sehingga untuk supaya umat Islam itu tahu tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, maka dengan berbagai cara Kiai Dahlan berjuang agar seluas mungkin umat Islam itu bertambah kecerdasannya, bertambah pemahaman dan pengamalan Islamnya. Nah, sehingga sampai beliau itu mengajar di sekolah Belanda. Antara lain yang terkenal itu di 2 tempat. Di Jetis, Yogyakarta, mengajar di Quick School. Quick School itu sekolah calon guru. Mengapa pilihannya sekolah calon guru? Karena harapannya kalau nanti dia lulus menjadi guru, kalau yang jadi guru itu ngerti agama Islam, nanti akan memudahkan untuk dakwah Islam atau syiar Islam. Yang kedua, sepekan sekali atau seminggu sekali mengajar di Osvia. Osvia itu tempatnya di Magelang, ya, dekat alun-alun, dekat alun belakang Masjid Kauman. Itu ada Osvia, itu sekolah pamong praja, sekolah calon pejabat, sekolah calon bupati dan lain-lain. Nah, mengapa masuk ke situ? Harapannya kalau bupati, pejabat, pangreh praja itu nanti punya rakyat. Nah, kalau pemimpinnya itu ngerti agama Islam, itu akan memudahkan untuk mensiarkan ajaran Islam itu. Nah, di samping kemudian juga mendirikan sekolah sendiri di rumahnya. Itu pun kemudian atas gagasan usulan dari murid-muridnya di Quick School Jetis Yogyakarta itu. Nah, juga Kiai Dahlan itu merintis yang namanya dakwah dengan menghadiri jamaah gitu. Jadi kalau dulu itu termasuk kejadian yang dibenci ya. Karena ulama pada zaman itu punya prinsip kalau ada orang mau menuntut ilmu, ya diibaratkan seperti orang mau mengambil air itu. Nah, orang yang butuh air dia datang ke sumur, bukan sumur yang mendatangi orang gitu. Tapi Kiai Dahlan tidak. Harapan para ulama itu kalau orang menuntut ilmu ya datang ke ulama, datang kepada kiai. Tapi Kiai Dahlan sebaliknya, justru kiai lah yang mendatangi umat. Nah, seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi dulu itu dibenci kalau ada kiai kok mendatangi umat, tapi sekarang terjadi sudah lazim. Itu yang merintis adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Dahlan datang kepada umat untuk memberi pelajaran, untuk mendidik agar umat itu bisa maju. Jadi aspek pendidikan itu menjadi tekanan yang utama diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Yang sekarang pendidikan Muhammadiyah itu sudah tersebar dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari TK Aba sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Bahkan sekarang ini Muhammadiyah sedang merintis mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia, juga sekolah Muhammadiyah di Australia. Sudah membeli tanahnya, tinggal menunggu waktu untuk proses perizinan dan seterusnya. Artinya mengembangkan sayap sampai ke luar negeri dalam aspek pendidikan ini. Nah, kemudian yang kedua yang dirintis oleh Kiai Dahlan adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu dimulai dari mendirikan klinik, ya. Klinik yang disebut dengan PKO. PKO itu ejaan lama kan, U itu tulisannya OE gitu. Nah, sehingga terkenal dengan PKO. Itu singkatannya penolong kesengsaraanmu. Yang waktu itu dimulai saja dengan menolong orang-orang yang punya masalah. Misalnya ada kecelakaan, ada orang sakit, kemudian ada kebakaran dan lain-lain. Itu penolong kesengsaraanmu. Yang sekarang menjadi ikon rumah sakit Muhammadiyah.
rumah sakit PKU Muhammadiyah yang jumlahnya juga relatif banyak di tanah air ini. Bahkan termasuk sekarang ini kita ada 79 rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk penderita corona, penderita COVID-19 itu. Itu kita juga berperan di situ. Setidaknya ada sekitar 79 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh tanah air. Nah, kemudian yang ketiga adalah bidang sosial. Nah, bidang sosial itu karena terinspirasi oleh surat Al-Ma'un yang saya kira para siswa kalian semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Yaidalan itu mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai berbulan-bulan, sehingga santrinya itu sampai bertanya, Pak Kiai, kami itu sudah hafal, kok pelajarannya Al-Ma'un terus? Bahkan sampai waktu itu Kiai Dahlan dijuluki sebagai Kiai Aro'aital, sebab asal mengaji di mana-mana yang diajarkan surat Al-Ma'un. Bahkan di Miradesa, Pekalongan, itu juga sampai beberapa bulan hanya mengajarkan surat Al-Ma'un itu, sampai muridnya itu bertanya mengapa tidak diberi tambah pelajaran gitu ya. Jadi rumangsanya itu para santri sudah mengamalkan, tapi menurut Kiai Dahlan belum dikatakan mengamalkan. Menurut para santri itu yang dimaksud mengamalkan adalah dengan membaca ketika sholat itu. Nah, bahkan pada waktu itu para santrinya itu bukan hanya hafal, bukan hanya membaca, tapi juga ngerti artinya. Tapi yang dimaksud Kiai Dahlan dengan mengamalkan itu tidak sekedar dibaca ketika sholat, tetapi punya kepedulian terhadap orang-orang miskin. Untuk mengamalkan itu, carilah gelandangan-gelandangan di Malioboro, dibawa pulang, dimandikan, diberi pakaian, diberi makan gitu, dipelihara, dididik. Nah, itulah yang namanya mengamalkan surat Al-Ma'un. Itu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itulah menimbulkan gerakan sosial, gerakan kepedulian sosial yang antara lain sekarang dilembagakan dalam berbagai panti asuhan yatim dan duafa Aisyah dan Muhammadiyah di seluruh tanah air. Nah, inti dari surat Al-Ma'un itu adalah orang itu dikatakan mendustakan agama kalau rajin beribadah tetapi tidak punya kepedulian sosial, tidak memperhatikan nasib anak yatim, tidak memperhatikan nasib orang miskin. Jadi, nah itu. Jadi kalau orang itu hanya tekun beribadah kepada Allah, rajin sholat, bahkan rajin naik haji, rajin umroh, rajin puasa, tapi tidak memperhatikan orang yang sengsara, nah itulah orang yang mendustakan agama. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, itulah secara garis besar tentang sejarah awal Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang diinginkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya sederhana saja, bagaimana Islam itu terwujud dalam kenyataan. Itu spiritnya seperti itu.
itu ruhnya seperti itu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu rela meninggalkan hidup mewah di dalam rumahnya. Karena kalau latar belakang Kiai Dahlan itu kan anak seorang pejabat keraton Yogyakarta yang mewah, tapi dia tinggalkan itu untuk hidup sederhana dan bersahaja, kemudian membaur kepada umat, menolong kesengsaraan umat untuk memajukan hidup mereka. Nah, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi kepada kita sekalian bahwa hidup itu tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi hidup itu menurut Kiai Dahlan menjadi orang solih, orang yang tekun beribadah dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.